Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita gabung kalimat la ilaha illallah, biasa kita terjemahkan apa ibu-ibu biasanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar enggak kalimat terjemahan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah? Maka pada dasarnya ini kurang tepat. Bahkan nanti kalau diyakini bahwa kalimat itu betul-betul benar ya, ini nanti jadi salah menafsirkan la ilaha illallah itu. Nah, nanti kita lebih detailkan. Sehingga yang lebih tepat menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang patut diibadahi secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda nggih, kalau tadi hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah dengan ungkapan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali Allah, itu beda nanti maknanya. Dan ini yang lebih tepat. Jadi makna la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan yang patut diibadahi, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang terhormati, mulai hari ini dan seterusnya, kalau kita menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, kita terjemahkannya tiada Tuhan yang patut diibadahi. Ada kata-kata diibadahi, ma'bud ya, yang disembah. Tiada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata yang disembah ini menjadi kata kuncinya. Kenapa demikian? Karena di dalam ilmu bahasa Arab ya, kata la ilaha, la yang tadi kita sebut sebagai la nafiyah lil jinsi, ini nanti butuh yang namanya khobar. Khobar ini pelengkap dari kata isim ya. Kata la ilaha, ilaha di sini maknanya isimnya la. Dan ada khobar ya yang terhapus, yaitu hak. La ilaha hakun, kurang lebih gitu. Ma'budun bihakun, bihakin. Dan ini tersembunyi di situ. Yang ini umumnya banyak kita lupakan ya. Banyak kita tidak sebut. Sehingga yang lebih tepat kata la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan makna la ilaha illallah itu maknanya adalah Allahu wahdah huwal ma'bud al-ma'luh alladzi la yastahiqu al-ibadah siwahu. Makna kalimat la ilaha illallah itu Allahu wahdah, Allah lah yang satu-satunya zat, huwa al-ma'bud yang patut diibadahi, yang patut disembah, al-ma'luh yang disembah. Ma'luh, kata-kata ilah itu maknanya sembah, sesembahan. Dan ini termasuk isim maf'ul ya, ma'luh yang disembah, objek yang disembah. Tiada zat yang patut diibadahi, tiada zat yang patut disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah semata, dialah Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud yang patut diibadahi, al-ma'luh yang patut disembah, alladzi la yastahiqu al-ibadah siwahu, yang tidak ada yang lebih hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salihin. Nah, ini yang lebih tepat nih, ibu yang dirahmati Allah. Kita kalau menerjemahkan la ilaha illallah, kita lengkapi sekali lagi maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita terjemahkan la ilaha illallah itu hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah, atau misalnya kita terjemahkan tidak ada wujud yang hakiki selain Allah misalnya ya, atau misalnya kita terjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada penguasa abadi selain Allah, seolah-olah ini benar ya, tapi hakikatnya ini tidak benar. Hakikatnya ini
kekeliruan dalam mengucapkan atau menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Kalau misalnya kita katakan Ibu, misalnya kita katakan tadi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita bandingkan dengan kalimat ini. Tidak ada roti kecuali enak. Ini contoh ya, ini kita kembali ke kata-kata dalam bahasa Indonesia ini. Tiada Tuhan selain Allah. Tadi kan gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tidak ada roti kecuali enak. Berarti kalau kita katakan tidak ada roti kecuali enak, berarti semua roti itu enak. Karena kita katakan tidak ada roti, berarti semua roti itu kondisinya kalau dimakan enak. Ya kan? Coba kita terapkan dalam kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kata-kata tadi nggih. Berarti itu kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak tadi nggih, tidak ada roti kecuali enak. Berarti semua roti, apapun jenis roti, entah itu roti tawar, roti tidak tawar, ada apalagi itu. Roti-roti itu berarti semuanya enak. Sehingga kalau kita katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya. Apa iya semuanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Tuhan yang diibadai oleh atau yang disembah manusia di muka bumi ini banyak. Apa iya semua Tuhan yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan tidak. Maka di sini kekurangan kekeliruan pengucapannya, kekeliruan menafsirkannya. Nah, sehingga nanti dampaknya apa Ibu yang terhormati Allah? Dampaknya adalah orang berkeyakinan kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah merasa dirinya sebagai seorang muslim. Meskipun nanti dia juga percaya bahwa dia juga minta di kuburan. Enggak apa-apa kan, yang penting sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Kalau hanya dipahami bahwa la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah yakin la ilaha illallah, dia minta ke kuburan, dia minta kepada dukun-dukun misalnya ya, atau dia menggunakan sarana-sarana jimat tertentu untuk mendapatkan manfaat dalam dirinya. Berarti meyakini ada zat yang lain, ada perkara benda-benda yang lain yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian dia tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah ini biasa. Ini dampaknya Ibu-ibu kalau kita hanya memahami la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah tadi. Dampaknya apa tadi? Jadi selama dia meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang berkuasa, berarti seolah-olah kalau dia minta ke yang lain nggak masalah gitu kan. Misalnya dia minta ke kuburan, datang ke kuburan minta ke kubur, ya. Selama dia masih meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ini sesuatu yang benar. Berarti ini salah gitu nih. Karena tadi zat yang patut diibadahi semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten orang yang percaya dengan dukun-dukun, ya, datang ke dukun minta supaya rezekinya dilancarkan, minta sarana-sarana tertentu, kemudian nanti supaya dagangannya dilariskan gitu kan. Dan dia yakin dengan benda-benda tadi. Selain itu juga dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ini tidak benar. Ya, seolah-olah dia merasa bahwa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih melakukan itu. Ini dampak yang keliru ketika orang itu hanya memahami kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang penting dia sudah yakin Allah, nanti mintanya ke kuburan, mintanya ke dukun dan seolah-olah sudah benar gitu ya. Padahal ini yang salah tadi. Termasuk Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia meyakini ada kuasa yang lain selain kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya percaya dengan kekuatan-kekuatan jin, kekuatan-kekuatan sihir. Padahal itu tentu semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berkuasa itu semuanya. Seolah-olah kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti berarti enggak masalah minta ke
dari jin, minta bantuan ke jin tadi, ini yang nggak dibenarkan. Itu karena tadi ya kesalahan maknai la ilaha illallah itu semata-mata maknanya adalah tiada Tuhan selain Allah.